Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah siap untuk belajar kali ini? Baik, sebelum itu kita akan mulai dengan berdoa ya. Sikap berdoa, doa hendak belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mari kita lakukan pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Di tema 2. Selanjutnya, kita akan mempelajari sedikit dari tema 2. Ustadz akan merangkumkan semua pembelajaran tersebut. Di tiap harinya nanti kita akan belajar mengenai informasi terkait dengan pembelajaran di tema 2. Yang pertama, kita akan mengenal cara tubuh mengelola udara bersih. Ya. Nah, mencari informasi sangatlah penting dari sebuah teks. Informasi adalah kumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi juga dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami suatu keadaan. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah membacanya dengan cermat. Nah, sekarang coba teman-teman buka di buku pena halaman 77. Teks yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem pernafasan hewan. Di sini, dalam satu tabel ini, Ustadz sudah membuat 7 contoh hewan ya, beserta sistem pernafasan pada hewan tersebut. Yang pertama, ada cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Kemudian, serangga bernafas menggunakan trakea.
prosesnya oksigen, kemudian menjadi stigma, kemudian masuk ke trakea dan seluruh tubuh. Kemudian ikan bernafas menggunakan insang. Nah, air atau oksigen masuk ke mulut, kemudian ke insang. Kemudian amfibi atau katak, ya, yang hidup di dua alam. Di air menggunakan insang, di darat menggunakan paru-paru. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru, ya, mulai dari oksigen masuk hidung, kemudian tenggorokan dan ke paru-paru. Kemudian contoh ke-6, burung bernafas menggunakan paru-paru. Saat terbang menggunakan pundi-pundi udaranya. Mamalia, ya, bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk ke hidung, ke tenggorokan, lalu paru-paru. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Selanjutnya, alat-alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Di sini, sudah ada urutan atau rangkaian pernafasan yang ada pada manusia. Diawali dari ini ya, udara masuk ke tubuh, kemudian masuk rongga hidung, ke trachea, ya, kemudian ke bronkus, masuk ke paru-paru, keluar dari paru-paru kembali ke bronkus, ke trachea, rongga hidung, kemudian udara dihembuskan keluar. Nah, begitu secara berulang-ulang proses pernafasan yang ada pada diri manusia. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsinya melalui tabel berikut. Yang pertama ada hidung, kemudian trakea, atau sebutan lainnya adalah tenggorokan. Kemudian paru-paru yang terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, fungsi dari hidung yang pertama adalah penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Yang kedua, penyesuaian suhu dan kelembapan udara yang memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Selanjutnya adalah trakea atau tenggorokan. Nah, trakea ini berfungsi untuk penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Yang kedua, penyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Dan yang ketiga adalah bronkus terlebih dahulu, adalah dua percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus, artinya berlanjut tadi ya. Kemudian yang alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau yang disebut O2 dan karbon dioksida yang disebut CO2. Sekarang kita akan belajar tentang menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih tahu dan memahami isi pada teks. Ini dulu sudah kita jumpai dulu saat kita kelas 3, 4, dan 5. Kita menjumpainya kembali. Ada beberapa kata tanya, ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan terakhir berapa. Nah, masing-masing dari kata tanya tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contoh ini, apa? Biasanya digunakan untuk mencari tahu nama-nama benda, sebab, akibat, dan judul tema. Begitupun yang lainnya. Di sini sudah ada, tinggal teman-teman baca, pelajari, dan ingat-ingat. Agar nanti ketika menjumpai sebuah bacaan, kita dapat menganalisis pertanyaan tersebut. Selanjutnya, tangga nada. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada pada tangga diatonis mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor, yang pertama bersifat riang gembira, kedua semangat, yang kemudian selanjutnya biasanya diawali
dan diakhiri dengan nada do atau sama dengan C. Contohnya lagu Hari Merdeka. Ya, kemudian Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Selanjutnya, ya, masih tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Ya, informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Ya, peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Kemudian, diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal yang berhubungan dengan ide pokok. Jadi, masih ada sangkut pautnya dengan pembelajaran kemarin. Kemudian, nah ini pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada sebuah gambar satu keluarga, ayah, ibu, ya, teman-teman, misalkan adik dan kakak. Semua memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing. Yang perlu teman-teman ingat, hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan yang tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Teman-teman perlu ingat ketiga ini definisinya. Kemudian, sekarang kita lihat jenis-jenis ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, di sini ada beberapa contoh sesuai dengan bidangnya dan bentuk kegiatannya. Ya, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri, dan pelayanan jasa. Nah, ini bentuk kegiatannya. Selanjutnya, cara memperoleh informasi dari teks. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, yang pertama harus baca judul teks terlebih dahulu, baca teks dengan cermat untuk mengetahui isinya. Kemudian, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Nah, beberapa gambar ini mungkin tidak asing ya. Yang pertama, tempat penginapan. Kemudian ada jasa transportasi wisata, penjualan cenderamata, penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Ini adalah contoh berbagai usaha di bidang pariwisata. Ya, kalau teman-teman pergi ke Bali misalkan, kan harus cari penginapan. Kemudian ada transportasi. Kemudian kalau pulang bawa cenderamata dan di sana pasti beli makanan khasnya. Selanjutnya, kita akan lebih memperdalam hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi, kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, ya, hak sebagai warga masyarakat. Satu, berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajibannya berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan berjalan dengan sesuai. Ya, jurdil ini jujur dan adil. Tanggung jawabnya menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Selanjutnya, ini coba diperhatikan proses pernafasan pada manusia. Nah, ini proses menghirup, kemudian proses penghembusan. Kalau di video yang tadi itu dijelaskan melalui diagram. Sekarang ini sesuai dengan gambarnya. Mulai udara masuk, kemudian dihembuskan keluar. Jadi ya, ini jelaskan informasi dari teks. Informasi pada teks memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembacanya dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain.
Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sekarang, tangga nada diatonis minor. Nah, kalau tadi mayor semangat, maka ini adalah kebalikannya. Ya, tangga nada minor ini ada 3, asli, ya, merah ini, harmonis, kecoklatan, dan melodis hijau. Nah, tangga nada asli ini belum mendapat nada sisipan artinya. Kemudian harmonis, nada ketujuh dinaikkan setengah dengan memberi tanda crash. Tangga nada minor melodis biasanya nada ke-6 dan 7 diberi tanda crash saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Ini contohnya. Akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, teman-teman perlu ketahui, tanggung jawab itu adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberi tugas untuk dilaksanakan. Ya, orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab, berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Sekarang kita identifikasi informasi dari teks. Ya, sekarang jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Ada 3 informasi yang kudapat dari teks bacaan tadi, teman-teman. Nah, ini contohnya. Secara lisan, informasi teks kemudian dikemukakan dalam sebuah diskusi. Diskusi itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Biasanya kalau kita menyampaikan sebuah informasi, itu kalimatnya disesuaikan dengan pemahaman kita. Artinya penggunaan bahasanya itu adalah yang sesuai dengan bahasa yang kita gunakan. Sekarang kita bedakan ya, tangga nada mayor, satunya minor. Nah, contohnya Hari Merdeka, Garuda, Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Sedangkan minor ya yang nadanya bersifat sedih, syahdu biasanya diawali A, ini C, contohnya syukur, Tuhan, dan gugur bunga. Nah, silakan teman-teman nanti bisa belajar tentang tangga nada lagu ini, kemudian ditambah ya pengetahuannya tentang beberapa lagu-lagu nasional ini. Tugas teman-teman di rumah untuk dikumpulkan di minggu ini adalah salah satunya menyanyikan lagu Hari Merdeka, direkam dengan kamera video tidur, artinya tampak lebar. Ya, masing-masing dari kalian kalau sudah merekam bisa dikirimkan ke Ustadz melalui WhatsApp. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa terus belajar, terus semangat walaupun pembelajaran lewat media seperti ini. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.